Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Pada materi sebelumnya kita telah mempelajari tentang macam-macam kosakata yang berhubungan dengan kesukaan atau hobi, atau dalam bahasa Mandarin disebut ai hao. Saat ini kita akan mempelajari tentang bagaimana sih penggunaan partikel te itu, dan apa sih partikel te itu? Ada yang sudah tahu? Baik, kalau belum akan saya jelaskan terlebih dahulu. Partikel te merupakan partikel yang digunakan untuk menghubungkan suatu kalimat. Partikel ini digunakan untuk mengetahui suatu tingkatan atau hasil dalam sebuah kalimat. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, partikel ini berarti nya. Misalnya, masakannya, menyanyinya, menarinya, berbicaranya, seperti itu. Ini merupakan hanzi serta pinyin partikel te. Lalu, bagaimana penggunaan partikel te dalam sebuah kalimat akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan partikel te yang digunakan untuk menyatakan suatu hasil atau tingkat dari tindakan yang kita lakukan atau orang lain lakukan. Strukturnya adalah sebagai berikut ini. Kata kerja atau verb plus partikel te plus. Ini merupakan kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan suatu tingkat atau hasil. Yang pertama bisa menggunakan hen, kedua bisa menggunakan pu, ketiga bisa menggunakan pu tai, yang keempat bisa menggunakan fei chang, lalu ditambah dengan kata sifat. Seperti contoh sebagai berikut ini. Ta pao de hen kuai. Ta pao de hen kuai. Jangan lupa sebelum kata kerja harus ada subjek yang melakukan tindakan tersebut. Jadi di sini dia berlarinya sangat cepat. Atau kita dapat menggunakan kosakata lain yang dapat menunjukkan hasil dari pekerjaan kita atau orang lain. Misalkan ta pao de bu kuai. Jadi kalau sebelumnya itu kan larinya dia itu sangat cepat. Namun bisa diganti menjadi tidak cepat atau tidak terlalu cepat, bu tai, atau fei chang kuai, atau sangat-sangat cepat. Jadi ada 4 tingkatan. Yang pertama itu sangat, yang kedua tidak, yang ketiga tidak terlalu, yang keempat sangat-sangat. Contoh selanjutnya, Mali chang de hen hao. Mali chang de hen hao. Jadi ini artinya Mali menyanyinya sangat bagus. Atau bisa menggunakan kata yang lain, Mali chang de bu hao. Mali chang de bu hao. Itu artinya Mali menyanyinya sangat tidak bagus. Yang kedua, partikel te yang digunakan untuk menanyakan suatu hasil. Menanyakan suatu hasil. Susunannya seperti ini. Yang pertama, kata kerja plus partikel te plus kata sifat plus pu plus kata sifat lalu tanda tanya, karena digunakan untuk menanyakan hasil dari pekerjaan yang kita lakukan. Dan jangan lupa sebelum kata kerja harus ada subjek yang melakukan tindakan tersebut. Contohnya seperti ini. Ta pao de kuai bu kuai. Ta pao de kuai bu kuai. Jadi di sini kita ingin mengetahui apakah larinya itu cepat atau tidak. Ta pao de kuai bu kuai. Dia berlarinya cepat atau tidak. Dia berlarinya cepat atau tidak cepat. Seperti itu. Contoh selanjutnya. Mali chang de hao bu hao. Mali chang de hao bu hao. Jadi di sini kita ingin menanyakan, Mali itu menyanyinya bagus atau tidak sih? Nah, seperti ini ya bilangnya. Mali chang de hao bu hao. Mali menyanyinya bagus atau tidak bagus. Kalian juga bisa menggunakan kata sifat yang lain. Misalkan, Mali chang de hao ting bu hao ting. Mali chang de
hao ting, bu hao ting. Jadi Mali itu menyanyinya merdu atau tidak merdu. Intinya, untuk penggunaan partikel te yang kedua ini digunakan untuk menanyakan hasil dari sebuah tindakan. Menanyakan hasil dari sebuah tindakan. Seperti itu. Yang ketiga, penggunaan partikel te di mana juga untuk menunjukkan suatu hasil atau tingkatan dari sebuah tindakan. Namun, di dalam kalimat tersebut terdapat objek. Yang pertama, susunannya seperti ini. Kata kerja plus objek plus kata kerja lagi plus partikel te plus kata yang menunjukkan suatu tingkatan atau hasil yang terdiri dari 4 tadi, hen, bu, tai atau fei chang, bisa dipilih salah satu, plus kata sifat. Contohnya seperti berikut. Ta shuo hanyu shuo de hen liu li. Ta shuo hanyu shuo de hen liu li. Jadi dia bicara Mandarin, bicaranya sangat lancar, seperti itu. Atau menggunakan kosakata yang menunjukkan tingkatannya lain, misalkan tidak bagus. Jadi seperti ini. Ta shuo hanyu shuo de bu tai liu li. Ta shuo hanyu shuo de bu tai liu li. Jadi dia bicara Mandarin, bicaranya tidak terlalu lancar. Jadi seperti itu. Setelah mengetahui apa itu partikel te dan bagaimana cara penggunaannya, di atas ini sudah saya sediakan beberapa gambar. Dari gambar-gambar tersebut, mari kita susun dengan menggunakan partikel te, baik partikel te yang pertama, kedua, atau ketiga. Kita susun gambar-gambar tersebut ini dengan menggunakan partikel te tadi. Yang pertama, gambar orang menyanyi. Kalian pasti tahu kan siapa dia? Dia itu Ariana Grande. Kalian pasti tahu bagaimana suaranya, sangat merdu kan? Nah, kita bisa menggunakan susunan partikel te yang pertama, yaitu ta chang de hen hao. Ta chang de hen hao. Tapi kalau misalkan kita nggak tahu dia itu siapa dan kita ingin bertanya kualitas menyanyinya itu seperti apa sih? Jadi kita bisa menggunakan susunan partikel te yang kedua. Ta zhang de hao bu hao. Ta zhang de hao bu hao. Jadi dia itu menyanyinya bagus atau tidak bagus. Yang ketiga, ada gambar orang menari. Kita pasti tahu kalau orang Bali itu narinya sangat bagus. Jadi kita bisa bilang ta tiao de hen hao. Ta tiao de hen hao. Jadi dia menarinya sangat bagus. Namun jika kita belum pernah menonton orang Bali menari, kita ingin bertanya, dia itu menarinya bagus atau tidak? Kita bisa menggunakan susunan partikel te yang kedua. Ta tiao de hao bu hao. Ta tiao de hao bu hao. Akhir, yaitu orang menendang bola. Kalian pasti tahu dia itu Cristiano Ronaldo, tendangannya sangat kuat. Namun di sini ada objeknya yaitu bola. Jadi kita bisa menggunakan susunan partikel te yang ketiga. Ta ti zu qiu ti de hen qiang atau hen kuai. Jadi kata sifatnya kita bisa pilih mau kuat atau cepat. Ta ti zu qiu ti de hen kuai atau hen qiang. Dia ti zu qiu menendang bola, ti de tendangannya, hen qiang tendangannya sangat kuat, atau ti de hen kuai atau tendangannya sangat cepat. Seperti itu. Itulah beberapa penggunaan partikel te yang digunakan untuk menunjukkan kualitas atau tingkat dari hasil suatu tindakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun tindakan, mohon maaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.